Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi ke Citizens Aware Channel bersama saya Hansinwa dan rekan bicara saya Bang Herbas. Halo Bang. Halo Hans. Ya, malam ya Bang ya. Iya. Ya, jadi pada Selamat kesempatan malam. kali ini ya, saya ke Bang Herbas mau berbincang mengenai penyerangan Amerika Serikat ke Iran atas konflik yang terjadi antara Iran dengan Israel, Bang. Gitu. Iya. Ya, kita ketahui ya bahwa Amerika Serikat telah melakukan penyerangan ke Iran, secara resmi mengonfirmasi keterlibatannya dalam serangan militer terhadap Iran dengan membombardir 3 fasilitas nuklir utama negara tersebut. Antara lain yaitu adalah di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Ya. Nah, ini Trump telah menulis, kami telah menyelesaikan serangan yang sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Isfahan. Semua pesawat kini telah keluar dari wilayah udara Iran, gitu ya. Nah, muatan penuh bom dijatuhkan di situs utama Fordow. Semua pesawat kini dengan aman dalam perjalanan pulang. Selamat kepada para prajurit Amerika yang hebat. Tak ada militer lain di dunia yang mampu melakukan ini. Sekarang waktunya untuk damai. Terima kasih atas perhatian Anda. Tambahnya gitu. Nah, langkah ini sekaligus menandai keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik yang selama ini dipimpin oleh Israel, dan tentu ya memperbesar risiko perang terbuka antara Iran dan juga aliansi Barat gitu. Nah, sebenarnya tindakan Amerika Serikat ini bisa dianggap sebagai bentuk intervensi nggak sih Bang atas konflik negara lain gitu? Silakan Bang Herbas. Iya, tentu saja penyerangan terkait dengan fasilitas nuklir di 3 wilayah di Iran itu merupakan bentuk nyata dari intervensi. Kalau pertanyaan dasarnya itu adalah intervensi, karena ini kan sebenarnya kan tindakan balasan atas serangan Israel ya pada tanggal berapa ya? 15 atau 10 Juni ya yang lalu ya. Betul. Akhirnya kan ini terjadi eskalasi gitu kan, karena terjadi pengeboman di wilayah Iran, kemudian Iran membalas, kemudian Amerika Serikat masuk dengan mengebom wilayah fasilitas pengembangan nuklir di Iran. Yaitu salah satu bentuk intervensi yang konkret dari Amerika Serikat. Iya, betul Bang. Tapi nih ya Bang ya, secara hukum internasional nih, ada nggak sih alasan yang sah untuk mendasari Amerika Serikat menyerang Iran atas konflik yang terjadi antara Iran dan Israel? Padahal itu sedang memanas-manasnya Bang. Ya, alasan satu-satunya yang digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat melalui presidennya Donald Trump melalui konferensi pers itu kan meminta Iran untuk segera berdamai dan melarang Iran mengembangkan bom nuklir kan. Nah, sebenarnya semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, the member of United Nations, itu dilarang tegas menginvasi negara lain. Gitu loh. Jadi invasi negara ke negara lain dengan cara militer sebenarnya sejak setelah Perang Dunia Kedua itu sudah menjadi hal yang sebenarnya tabu, begitu loh. Nah, dalam hukum humanitar internasional juga kalau invasi itu seandainya memang terjadi gitu kan, itu juga dilarang. Misalnya kalau dalam konvensi Jenewa itu kan mengatur tata cara perang yang dilakukan terhadap
militer dengan militer itu dilarang sampai menghancurkan peradaban warga sipil. Nah, itu kan sebenarnya kan sudah sebagai bentuk regulasi dunia sebagai parameter bahwa negara itu dilarang menginvasi negara yang lain, kan begitu. Ini itu sebenarnya masalah terkait dengan pengembangan nuklir saja, gitu loh. Pengembangan nuklir yang memang menjadi alasan satu-satunya kenapa Israel itu menyerang Iran, kan begitu. Sebenarnya kan larangan pengembangan nuklir ini kan merujuk pada berbagai upaya internasional, Hans, maupun nasional ya, untuk membatasi, mencegah pemproduksian gitu ya, dan penyebaran senjata nuklir pasca Perang Dunia Kedua. Nah, tetapi juga kalau kita amati, ada negara-negara yang memiliki senjata nuklir seperti Amerika, Cina, Rusia, gitu kan? Dan yang lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang dilarang untuk mengembangkannya, gitu loh. Jadi negara yang punya senjata nuklir itu bisa menggertak negara lain dengan penggunaan senjata nuklirnya, tapi di sisi lain negara lain tidak boleh mempertahankan dirinya menggunakan senjata nuklir. Begitu loh. Seperti yang kita lihat banyak perjanjian seperti NPT pada tahun 1968 ya, Treaty on the Non-Proliferations of Nuclear Weapons. Terus ada GTPT pada tahun 1996, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty yang melarang semua ledakan nuklir dimanapun, gitu kan. Dan pada tahun 2017 itu ada DPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Tapi tetap saja masih ada negara yang mengembangkan nuklir seperti India, akhirnya punya senjata nuklir. Terus Pakistan juga punya senjata nuklir, kan begitu kan. Bahkan Israel sendiri juga memiliki senjata nuklir, kan begitu. Nah, cuma menjadi pertanyaan besar terkait dengan veritas gitulah ya, keadilannya. Kira-kira ini di mana? Kenapa negara-negara tersebut boleh mengembangkan nuklir? Kenapa negara seperti Iran tidak boleh mengembangkan nuklir, gitu kan, sebagai alasan untuk pertahanan negaranya. Nah, itulah yang menjadi alasan satu-satunya sejauh ini yang kita tahu kenapa Amerika Serikat itu bersikeras agar memperingatkan Iran untuk menyerah dan tidak mengembangkan senjata nuklir, ya karena itu, karena ada pengembangan nuklir di Iran. Gitu. Memang sih Bang, penyerangan Amerika Serikat terhadap Iran tuh sebenarnya langkah yang sangat berisiko ya. Kita tahu Amerika Serikat merupakan negara adidaya, dan Amerika Serikat juga berperan penting dalam menjaga kedamaian internasional, gitu loh Bang. Iya. Jadi sebenarnya kan perseteruan antara Amerika Serikat dengan Iran kan sudah lama kan bersitegang kan. Sejak revolusi Iran itu tahun 1979 kalau tidak salah itu. Ya kan? Jadi dalam beberapa tahun terakhir juga ada eskalasi di Irak, Suriah, di Laut Merah dan Teluk Persia, terutama melibatkan kelompok proksi seperti Hizbullah, milisi Houthi dan pasukan IRGC dari Iran, gitu kan. AS juga beberapa kali kan ini melancarkan serangan terbatas terhadap target milisi yang didukung Iran, gitu loh Hans. Terutama setelah serangan terhadap pangkalan AS dan sekutunya, gitu loh. Nah, kalau situasi saat ini kan yaitu tadi Amerika Serikat di bawah administrasi pemerintahan Presiden Donald Trump melakukan bombardir, gitu ya keterangan persnya ya, di 3 wilayah pengembangan nuklir di Iran. Ya tentu ini akan meningkatkan eskalasi terkait dengan eskalasi konflik di regional, terutama di Timur Tengah, gitu ya. Kemungkinan pasti Iran akan membalas dengan menyerang basis Amerika Serikat kan di Irak, Suriah, Bahrain, Qatar dan Kuwait. Bisa saja proksi Iran seperti Hizbullah di Lebanon, terus Houthi di Yaman dan
milisi Syiah Irak akan melancarkan serangan terhadap Israel juga. Gitu. Iya. Bahkan informasi yang paling terupdate yang kita tahu kan Iran kembali menyerang Israel kan, merudal Israel kan setelah terjadi pemboman di 3 wilayah pengembangan nuklir di Iran. Iya. Ya kan. Nah oleh karena itu ini harus menjadi perhatian pemerintah kita juga, karena kita juga bagian daripada warga kawasan internasional kan begitu. Iya betul Bang. Jadi memang Amerika ini semestinya ya mengedepankan diplomasi gitu ya Bang. Seharusnya diplomasi itu sangat baik dan harus menjadi jalan utama, tetapi ketika ini kan sudah menggunakan senjata ya, ada rudal yang sudah ditembakkan, ada bom yang sudah dipakai kan begitu. Artinya ini menimbulkan kerusakan fisik baik di antara kedua negara, baik di Iran maupun Israel, dan tentu korbannya ini masyarakat sipil gitu. Jadi memang langkah-langkah preventif terkait dengan negosiasi dan diplomasi itu dari awal tidak dipakai secara maksimal gitu, sehingga akhirnya terjadi eskalasi militer. Menggunakan misil kan gitu kan? Iya betul sih Bang. Jadi memang demikian ya. Kemudian ya Bang ya, sebenarnya dampak apa aja sih yang ditimbulkan bagi dunia atas konflik yang terjadi antara AS dan Iran ini Bang gitu? Ya tentu saja akan terjadi eskalasi konflik tadi seperti yang saya sudah jelaskan kan di kawasan Timur Tengah, apalagi terkait dengan proksi-proksi Iran, ada Hizbullah, ada Houthi dan lain sebagainya. Terus potensi keterlibatan negara lain ya. Seperti yang kedua ini dampak global atau destabilisasi geopolitik dunia pasti akan terguncang karena negara-negara seperti Cina dan Rusia ini kan mungkin juga memperkuat posisi mereka untuk melawan dominasi Amerika Serikat kan, dengan ikut serta gitu kan, ikut serta di dalam peperangan ini kan gitu kan. Nah karena mereka kan sekutu daripada Iran kan gitu. Terus negara-negara Eropa juga bisa terpecah ya secara geopolitik dalam mendukung Amerika Serikat untuk mendorong deeskalasi, pasti itu karena ini akan berdampak juga pada ekonomi global. Ya kan, tentu akan kembali terjadi ketegangan antara blok barat dan blok timur gitu, seperti era-era dahulu seperti zaman Perang Dunia Kedua gitu kan. Terus kalau dampak ekonomi yang paling signifikan kan pasti Timur Tengah kan penghasil minyak ya. Jadi sangat berkemungkinan lonjakan harga minyak itu pasti tinggi karena Iran kan pasti kabar terbaru, berita-berita yang sudah kita baca kan ada kebijakan untuk memblokir Selat Hormuz kan. Padahal jalur minyak global itu 20% kan dari selat itu. Nah, terus ya tentu secara ekonomi ya pasar saham global bisa juga ikut anjlok. Pasar saham global juga ikut anjlok gitu kan, terutama di sektor energi, aviasi dan teknologi kan begitu. Betul. Terus negara berkembang juga seperti negara kita yang bisa menghadapi krisis pangan dan energi tentunya akibat terganggunya rantai pasok kan, minyak dan yang lain sebagainya. Nah ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah kita gitu loh. Nah makanya swasembada pangan yang akhir-akhir ini digalakkan oleh pemerintah itu tentu akan ada manfaatnya bagi bangsa kita karena eskalasi ketegangan global semakin meningkat kan, terutama konflik antara Israel dan Iran ini apabila memang Amerika Serikat akan terlibat ke sana, ini pasti akan membawa eskalasi yang tinggi terkait dengan keterlibatan Rusia sebagai sekutu Iran dan China. Kan begitu sih. Iya gitu. Betul. Tapi apapun itu Hans, apapun itu tetap perang itu korbannya pasti masyarakat sipil. Betul. Pasti. Betul. Pasti mereka yang tidak bersalah akan menjadi korban juga gitu. Nah ini pentingnya sebenarnya perlunya diplomasi menjadi langkah utama gitu. Tetapi yaitu tadi yang namanya negara yang merasa dirinya superpower itu biasanya merasa superior daripada yang lain, seolah-olah bisa menentukan nasib negara lain gitu. Itulah yang terjadi dan saat ini di
dimainkan oleh Amerika Serikat kan begitu. Iya, betul. Memang ketegangan ini tuh merusak stabilitas global, ya, juga menimbulkan krisis kemanusiaan gitu. Memang upaya perdamaian utama seharusnya melalui diplomasi untuk menyelesaikan konflik yang ada gitu. Tapi justru tindakan AS ini malah menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dan berkepanjangan gitu ya Bang ya. Iya, justru itu saya tadi sudah bilang, karena itu tadi superioritas itu masih menjadi karakter Amerika Serikat gitu. Untuk untuk berusaha bagaimana dunia ini mengikuti kehendaknya gitu. Nah, maka yang perlu kita kritisi sebenarnya, yang menjadi bentuk perhatian kita sebenarnya itu gini loh. Negara-negara yang sudah punya nuklir sebagai senjata itu acap kali sering menggunakan nuklirnya sebagai ancaman untuk negara lain gitu yang belum punya senjata nuklir. Sementara negara-negara yang nggak punya senjata nuklir itu dilarang keras mengembangkan nuklir gitu. Walaupun sudah banyak perjanjian-perjanjian, kesepakatan internasional terkait dengan larangan pengembangan dan penyebarluasan senjata nuklir, terutama di dalam sektor militer. Karena begitu kan. Tapi tetap aja itu terjadi karena apa ya? Itu tadi tidak ada egalitarianism gitu, tidak ada kesetaraan sebenarnya secara hakikatnya bagi hak-hak setiap negara gitu loh. Karena masih ada yang merasa superior, masih ada yang punya menggunakan senjata nuklir itu untuk intimidasi negara yang lain. Itu pasti ada gitu. Sepanjang itu terjadi ya, eskalasi konflik dunia secara geopolitik pasti tetap terjadi. Gitu loh, semacam ini gitu. Kejadian-kejadian seperti Israel dan Iran ini. Betul. Menarik ya pembahasan kali ini ya Bang ya, mengenai konflik antara AS dan Iran ini ya. Iya. Nah, bukan hanya menarik Hans, tapi ini juga harus menjadi kewaspadaan kita sebagai bangsa bahwa kemandirian negara itu sangat penting ya. Kalau kata Bung Karno itu kita harus berdikari kan, baik di bidang berdikari di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berdikari di bidang budayaan. Itu sangat penting di tengah eskalasi dunia yang seperti ini. Kita pasti terdampak karena kita masih punya ketergantungan dengan dunia kan. Kita masih punya ketergantungan dengan negara lain. Sepanjang kita masih tergantung dengan negara lain, ya jelas kita pasti berdampak apabila terjadi eskalasi di negara lain. Iya. Kan begitu. Karena kita masuk dalam sistem kan. Kira-kira begitulah ya perbincangan mengenai konflik yang terjadi antara AS dan Iran. Betul. Nah, bagaimana nih kira-kira pendapat rekan-rekan semua gitu ya. Kita boleh berbincang di comment section mungkin ya bersama saya. Iya, boleh disilakan. Iya, silakan untuk komen di kolom komentar gitu. Iya. Gitu. Mungkin itu perbincangan kita pada kesempatan kali ini Bang Herbas ya. Saya terima kasih sama Bang Herbas. Saya juga ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah mengklik video ini. Kita ngobrol-ngobrol di comment section ya. Jangan lupa berikan like, share ke rekan-rekan kalian juga semua, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung Citizens Channel Aware ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa Bang Herbas.